Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari luas permukaan dan volume prisma segitiga. Anak-anak, di sini ibu memiliki balok yang ibu mau potong di tengah-tengah sininya. Maka akan berbentuk seperti ini, terbelah menjadi dua membentuk prisma segitiga. Ya, jadi anak-anak dapat mengetahui bahwa prisma segitiga itu merupakan potongan dari si balok. Ya, lanjut, coba anak-anak perhatikan pada gambar berikut ya. Pada gambar berikut ini diketahui bahwa prisma segitiga dalam kehidupan sehari-hari seperti pada kemah, tenda kemah, dan coklat Toblerone itu berbentuk prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini memiliki sisi sebanyak 5 buah. Yang depan, yang belakang kanan nih, yang F E C B, dan yang kiri nih, belakang kiri nih, D F A C ya. Sama atas ya, tutup, sama bawah ada 5 jadinya. Lalu titik sudut yang pojok-pojok ini loh. Titik A 1 2 3 4 5 dan 6. Di sini ada 6 buah ya titik sudutnya. Lalu ada rusuk kemarin yang garet gini nih. Nah, rusuknya ada berapa? Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. Jadi ada 9 buah rusuknya. Nah, di sini ada jaring-jaring prisma segitiga. Anak-anak, kalau prisma segitiga dibuka, maka bentukannya seperti ini. Dia punya tutup dan punya alas berbentuk segitiga ya, anak-anak. Nah, karena bagian-bagian prisma segitiga ini ada memiliki memiliki tutup berbentuk segitiga dan alas berbentuk segitiga. Nah, lalu tinggi prisma tuh yang mana? Di sini ibu kasih merah-merah. Ya, di situ itu semuanya namanya tinggi prisma. Oke, nah tadi kan ibu bilang kalau misalkan tutupnya sama alasnya ini berbentuk segitiga, anak-anak. Nah, kalau tinggi prisma alas dan tutupnya berbentuk segitiga seperti ini. Kalau ibu besarkan ya, dia berbentuk segitiga siku-siku. Nah, ini yang dimaksud dengan tinggi segitiga, dan di bawahnya adalah alas segitiga. Jadi anak-anak harus bedakan tinggi prisma yang ini, lalu kalau tinggi segitiga yang ini nih, ya, tinggi prisma. Ini ibu gedein aja. Nah, ini sebenarnya udah pernah kalian pelajari di kelas 4 harusnya ya. Keliling dan luas segitiga, tapi ibu akan membahas dan mereviewnya lagi. Anak-anak tahu nggak caranya? Ini kan namanya segitiga siku-siku ya, dan dia memiliki sisi miring. Kalau misalkan sisi miringnya tidak diketahui, bagaimana mencarinya? Yaitu pakai Pitagoras ya, pakai dalil Pitagoras. Cara cari sisi miring itu gampang, tinggal bikin akar ya, lalu 8 kuadrat yang sisi alas ini dikuadratin. Berarti kalau dikuadratin 8 kali 8 ditambah 6 ya, tinggi segitiga 6 kuadrat, artinya 6 kali 6 anak-anak. Maka langsung aja kita kaliin, 8 kali 8 hasilnya 64, ditambah 6 kali 6 hasilnya 36. Setelah dikali lalu dijumlahkan, 64 tambah 36 hasilnya 100. Lalu digimanain lagi nih Bu? Tarik akar 100. Perkalian berapa dan berapa yang sama ya, yang kembar, yang hasilnya 100. Coba kita lihat. 8 kali 8 hasilnya 64, enggak mencapai 100. 9 kali 9 81, enggak salah, nggak capai 100 juga. Lalu 10 kali 10 kali Bu, 10 kali 10 hasilnya 100. Berarti benar hasilnya 10. Jadi sisi miring itu sisi miring di sini 10 cm. Nah, anak-anak, kalau misalkan sisi miring udah ketemu, tinggal cari aja kelilingnya. Yaitu kalau cari keliling ditambahin semuanya, 8 tambah 6 tambah 10 hasilnya 14 cm. Lalu kalau cari luas alas, anak-anak cuma tinggal setengah kali alas kali tinggi. Masih inget gak ya pelajaran itu? Setengah alasnya 8, lalu dikali tinggi segitiga 6 cm. Nah, anak-anak, kira-kira di sini ada yang bisa kamu coret gak?
Ya, bisa ya, 8 sama 2 nih. 8 kita bagi 2 hasilnya 4. Lalu 2 bagi 2 habis. Ya, jadi tinggal 4 kali 6 aja, yaitu 24 cm persegi. Nah, di sini Ibu punya rumus dari volume prisma segitiga, yaitu luas alas kali tinggi. Jadi anak-anak harus mencari luas alasnya dulu, baru kali tinggi prisma. Ini maksudnya tinggi prisma ya anak-anak. Nah, sedangkan ini adalah luas permukaan prisma rumusnya, yaitu 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Atau anak-anak bisa menyingkatnya dengan 2 kali ke LA. LA itu Los Angeles ya anak-anak. Ceritanya 2 kali ke LA ditambah kelas TV. Ya gitu, supaya memudahkan aja. Berarti kalau kayak gini, kalau anak-anak mau cari luas permukaan, kalian harus mencari luas alas segitiga dulu dan cari keliling alasnya. Oke, kita bahas yuk. Di sini ada contoh soalnya. Ya, ada contoh soalnya, hitung volume dan luas permukaan prisma segitiga. Tadi kan gampang aja cari volume prisma, yaitu luas alas kali tinggi. Berarti anak-anak ya, step pertama atau langkah pertama yang harus anak-anak lakukan adalah apa? Mencari luas alas. Ya, nih Ibu akan ngebesarin luas alasnya dulu nih. Kita akan titik poinnya adalah luas alas dulu. Nah, cari luas alas segitiga kan gampang, tinggal setengah kali alasnya, alas kali tinggi. Alasnya 3 kali tingginya 4. Ada yang bisa dicoret nggak kira-kira? Ada Bu sih, 4 bagi 2, 2. Kalau atas bagi 2, maka bawah harus bagi 2, hasilnya 1. Jadi tinggal 3 kali 2 aja, hasilnya 6 cm persegi. Berarti sekarang luas alasnya udah ketemu nih anak-anak. Berarti tinggal dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya berapa? Tinggi prismanya yaitu di sini nih, 7 cm. Ya, gampang kan? Ya udah, tinggal luas alasnya tadi 6, terus tingginya 7, maka 6 kali 7 42 cm kubik. Nah, sekarang cari luas permukaannya. Anak-anak seperti biasa harus cari luas alas dulu dan cari keliling alas. Nah, ini Ibu agak perbesar ya anak-anak, perhatikan ini gambar segitiga ini Ibu gambar buat anak-anak memperjelas bayangan alasnya, karena yang kita cari adalah alas. Kita kan mau cari sisi miring dulu. Biasa 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kali 3 9, lalu 4 kali 4 hasilnya 16. Lalu ketika dijumlahkan hasil 25. Kira-kira perkalian berapa kali berapa yang hasilnya sama? Dan perkalian berapa yang kembar hasilnya harus 25. Coba kita hitung, 3 kali 3 9, nggak sampai 25. 4 kali 4 16, nggak sampai 25. 5 kali 5 hasilnya 25, berarti hasilnya 5. Oke ya, jadi sisi miringnya 5 cm panjangnya anak-anak. Nah, kalau misalkan sisi miringnya sudah ketemu, berarti anak-anak langkah yang pertama adalah anak-anak harus cari dulu luas alasnya. Luas alasnya setengah kali alasnya 3 cm, tingginya kali 4. Kira-kira lagi nih, di sini ada yang bisa dicoret gak? Bisa ya, 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Hasilnya tinggal 3 kali 2, 6 cm persegi. Kalau keliling gimana Bu? Tambahin aja semua, kan udah ada sisi miringnya. 4 tambah 3 tambah 5. Hasilnya 12 cm. Udah cari luas. Oke, checklist. Kalau udah itu kita checklist. Luas udah, keliling udah. Berarti tinggal masukin aja nih ke rumus luas permukaan. Katanya 2 kali luas alas. 2 kali luas alasnya 6. Ditambah kelilingnya 12 Bu. Udah masukin 12 kali tinggi prisma yang ini, tingginya yang ini loh, 7. Maka berapa? Kalau di dalam kurung berarti dikerjain lebih
dulu. 2 kali 6 12 tambah 12 kali 7 84, dijumlahin 96 cm persegi. Oke, anak-anak, untuk nomor 2 nih ya. Nomor 2 kan sisi miringnya sudah ketemu 20 cm, berarti anak-anak kalau misalkan cari keliling segitiganya nggak usah dicari sisi miringnya, langsung dimasukin ke rumus. Oke, terima kasih ya.